Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 6A akan menyajikan sebuah video pembelajaran mengenai pembahasan sistem linier homogen, salah satu tugas terstruktur dalam mata kuliah persamaan diferensial. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Almutliatul Azizah, lalu ada Amelia Belinda, lalu ada Amelia Muhibatul Milah, dan yang terakhir ada Devi Permatasari. Nah, langsung saja ke pembahasan materinya. Untuk yang pertama, di sini kita sajikan sebuah persamaan umum, yaitu Y aksen sama dengan A dikali Y. Ini kita namai dengan persamaan 4.12. Nah, kita asumsikan terdapat sebuah matriks berodo N dikali N, yaitu A sama dengan matriks AJK. Itu adalah konstan. Nah, kita akan mencari solusi dari persamaan 4.12. Namun, sebelum kita mencari solusi dari persamaan 4.12 ini, kita akan mengulas materi sedikit ke belakang, di mana pada bab 1, pada persamaan orde 1, kita ketahui bahwa persamaan Y aksen sama dengan K dikali Y. Ini mempunyai solusi, yaitu Y sama dengan C dikali E pangkat K dikali T. Nah, ini merupakan solusi umum dari persamaan Y aksen yang telah kita pelajari pada bab 1 pada materi persamaan orde 1. Nah, kita lanjut untuk mencari solusi persamaan dari 4.12, yaitu Y aksen sama dengan A dikali Y. Maka langkah-langkah yang perlu kita kerjakan yaitu yang pertama, kita ambil sebuah persamaan yaitu Y sama dengan X dikali E pangkat lambda dikali T. Nah, ini kita namai dengan persamaan 4.13. Lalu kita substitusikan persamaan 4.13 ini ke dalam persamaan 4.12, sehingga diperolehlah persamaan Y aksen sama dengan lambda dikali X dikali E pangkat lambda dikali T. Ini sama dengan A dikali Y. Nah, Y-nya kita ganti dengan X dikali E pangkat lambda T menjadi A dikali X dikali E pangkat lambda T. Nah, lalu persamaan ini kita bagi dengan E pangkat lambda T. Kedua ruas kita bagi ya, sehingga diperolehlah hasilnya yaitu AX sama dengan lambda dikali X. Nah, ini kita namai dengan persamaan 4.14. Ini merupakan solusi non-trivial dari persamaan 4.12, yaitu Y sama dengan X dikali E pangkat lambda T atau persamaan 4.13. Nah, ini adalah solusi non-trivialnya. Lalu perlu kita ingat bahwa lambda di sini merupakan nilai eigen, sedangkan X merupakan vektor eigen. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ya, lambda merupakan nilai eigen, sedangkan X merupakan vektor eigen. Nah, lalu kita akan mencari solusi dari persamaan 4.13, yaitu Y sama dengan X dikali E pangkat lambda T. Nah, kita asumsikan A ini mempunyai basis dari N vektor eigen, di mana turunan pertama dari X hingga turunan ke N dari X ini yang berkaitan dengan nilai eigennya, yaitu lambda 1 sampai lambda N. Nah, solusi yang berkaitan dengan persamaan 4.13 ini yaitu turunan pertama dari Y sama dengan turunan pertama dari X dikali E pangkat lambda 1 dikali T sampai turunan ke N dari Y ini sama dengan turunan ke N dari X dikali E pangkat lambda N dikali T. Ini kita namai dengan persamaan 4.13. Nah, dan menurut Wronskian, persamaan 4.15 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, ini telah kita sajikan perubahan dari persamaan 4.15 ini menjadi bentuk matriks ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, lalu pada sisi sebelah kanan ini fungsi eksponensialnya ini tidak pernah nol, dan determinannya pun tidak pernah nol, karena kolomnya ini merupakan vektor eigen bebas linier yang membentuk basis, sehingga fungsi eksponensial dan determinannya tidak pernah nol.
Ini merupakan solusi dari persamaan 4.13. Nah, lalu dalam persamaan sistem linear homogen ini terdapat teorema mengenai solusi umum, yaitu yang berbunyi jika matriks konstanta A pada sistem 4.12 itu mempunyai himpunan yang bebas linear dari n vektor eigen, maka solusi yang berkaitannya yaitu turunan pertama dari X sampai turunan ke N dari X pada persamaan 4.15 ini membentuk basis solusi dari 4.12. Dan solusi umumnya bisa kita tuliskan yaitu Y sama dengan C1 dikali turunan ke 1 dari X dikali E pangkat lambda 1 dikali T ditambah sampai Cn dikali turunan ke N dari X lalu dikali E pangkat lambda N lalu dikali T. Nah, ini adalah solusi umum dari persamaan 4.12 yang membentuk basis solusi dari jadi persamaan 4.16 ini jadi persamaan 4.16 ini merupakan solusi umum dari solusi 4.15 yang membentuk basis solusi dari persamaan 4.12. Ini merupakan teorema ke-12 dari solusi umum sistem linear homogen. Nah, langsung saja untuk lebih pahamnya, kita sajikan sebuah contoh soal di mana contoh soalnya mengenai nilai eigenreal ini yang berbeda. Nah, soalnya yaitu tentukan solusi umum dari sistem linear homogen, yaitu persamaannya Y aksen sama dengan matriks A dikali Y, yaitu dengan matriksnya adalah negatif 3, 1, 1, negatif 3 dikali Y. Nah, sehingga kita peroleh persamaan Y1 aksennya ini sama dengan negatif 3Y1 ditambah Y2, sedangkan untuk Y2 aksennya sama dengan Y1 dikurangi 3Y2. Nah, langkah penyelesaiannya kita substitusikan persamaan Y sama dengan X dikali E pangkat lambda T dan Y aksen T sama dengan lambda X dikali E pangkat lambda T. Nah, lalu kita akan menghilangkan fungsi eksponensialnya. Nah, fungsi eksponensial yang dimaksud di sini adalah E pangkat lambda T. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa fungsi eksponensial itu bentuknya adalah E pangkat lambda T. Nah, karena fungsi eksponensialnya kita hilangkan, maka kita peroleh AX sama dengan lambda X. Nah, sehingga diperolehlah persamaan karakteristiknya dari determinan A dikurangi lambda I sama dengan matriks berorder 2 kali 2 yaitu negatif 3 dikurangi lambda 1, 1 negatif 3 dikurangi lambda. Hasilnya menjadi lambda kuadrat ditambah 6 lambda ditambah 8 sama dengan 0. Sehingga dari persamaan karakteristik inilah kita peroleh nilai eigen yaitu lambda 1 sama dengan negatif 2 dan lambda 2 sama dengan negatif 4. Nah, dari persamaan A dikurangi lambda 1X sama dengan 0 ini kita peroleh persamaan yaitu persamaan pertama yaitu negatif 3 dikurangi lambda X1 ditambah X2 sama dengan 0. Sedangkan untuk persamaan yang keduanya yaitu X1 ditambah negatif 3 dikurangi lambda dikali X2 sama dengan 0. Nah, yang pertama untuk lambda yang bernilai negatif 2 kita peroleh persamaan yaitu negatif 3 dikurangi lambda dikali X1 ditambah X2 sama dengan 0. Negatif lambdanya kita ganti dengan negatif 2 yaitu negatif 3 dikurangi negatif 2 dikali X1 ditambah X2 sama dengan 0 ini yang menghasilkan persamaan yaitu negatif X1 ditambah X2 sama dengan 0 dan X1 dikurangi X2 sama dengan 0. Atau kita pindah ruaskan menjadi X1 sama dengan X2. Nah, karena kedua persamaan sebelumnya pada dasarnya itu sama, yaitu X1 dan X2 nya ini mempunyai banyak jawaban, maka untuk menentukan nilai X1 dan X2 yang memenuhi persamaan tersebut dapat kita ambil sembarang nilai X1 dan X2 sehingga darinya kita tentukan vektor eigen yang pertama yaitu turunan ke 1 dari X sama dengan matriks berorder 1 kali 2 itu 1, 1.
Nah, sedangkan untuk nilai lambda yang bernilai negatif 4, kita peroleh persamaan, yaitu X1 ditambah negatif 3 dikurangi lambda dikali X2, negatif lambdanya kita ganti dengan negatif 4, maka kita peroleh hasilnya yaitu X1 ditambah X2 sama dengan 0, atau X1 sama dengan negatif X2. Dengan alasan atau rasional yang sama pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditentukan vektor eigen yang kedua, yaitu turunan kedua dari X sama dengan matriks 1 negatif 1. Nah, sehingga dari penyelesaian yang telah kita kerjakan, ditemukanlah solusi umum, yaitu solusi umumnya yang pertama Y sama dengan matriks Y1 Y2 sama dengan C1 dikali turunan ke 1 Y ditambah C2 dikali turunan kedua dari Y. Nah, untuk persamaan keduanya, untuk solusi umum yang keduanya yaitu Y sama dengan C1. Nah, untuk nilai Y turunan ke 1 dari Y-nya kita ganti dengan matriks 1, 1 dikali E pangkat negatif 2T ditambah C2 dikali matriks 1, 1 dikali E pangkat negatif 4T. Nah, ini merupakan solusi umumnya. Selanjutnya yaitu contoh 81 mengenai titik saddle atau masalah nilai awal. Soalnya yaitu tentukan solusi umum dari sistem linear homogen Y aksen sama dengan AY sama dengan matriks 2 negatif 4 1 negatif 3 Y, sehingga Y aksen 1 sama dengan 2Y1 min 4Y2, Y aksen 2 sama dengan Y1 min 3Y2. Dan solusi khusus yang memenuhi syarat awal, Y1 0 sama dengan 3, Y2 0 sama dengan 0, atau kalau dalam bentuk vektor dinyatakan dengan Y 0 sama dengan 3, 0. Untuk penyelesaiannya, persamaan karakteristik dari sistem linear tersebut diperoleh dari determinan A dikurangi lambda I dikali X sama dengan 2 negatif lambda, negatif 4, 1, negatif 3, negatif lambda sama dengan lambda pangkat 2 ditambah lambda dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai eigen lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan negatif 2. Sedangkan vektor eigennya diperoleh dari persamaan A dikurangi lambda I dikali X sama dengan 2 min lambda min 4, 1, min 3, min lambda dikali X1 dikali X2 sama dengan 0 dan 0. Yaitu 2 negatif lambda X1 min 4 X2 sama dengan 0, X1 dikurangi 3 ditambah lambda dikali X2 sama dengan 0. Untuk lambda sama dengan 1, diperoleh persamaan X1 min 4 X2 sama dengan 0. Sehingga X1 sama dengan 4X2. Karena kedua persamaan di atas pada dasarnya sama, maka dapat diambil sebarang X1 dan X2 yang memenuhi persamaan di atas, sehingga diperoleh vektor eigen sebagai berikut. X pangkat 1 sama dengan 4 dan 1. Dengan cara yang sama dapat dilakukan untuk lambda sama dengan negatif 2. Sehingga diperoleh persamaan 4X1 min 4X2 sama dengan 0, atau X1 min X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan X2. Dengan alasan yang sama dapat diambil sebarang X1 dan X2 sehingga diperoleh vektor eigen yang kedua yaitu X pangkat 2 sama dengan 1 dan 1. Jadi, solusi umumnya adalah Y sama dengan Y1, Y2 sama dengan Y1 dikali Y pangkat 1 ditambah Y2 dikali Y pangkat 2 sama dengan C1 dikali 4 dan 1, E pangkat T ditambah C2 dikali 1 dan 1, E pangkat negatif 2. Dari syarat awalnya yaitu Y1 0 sama dengan 3 dan Y2 0 sama dengan 0, atau kalau dinyatakan secara vektor yaitu Y0 sama dengan 3 dan 0, diperoleh
Y0 sama dengan C1 dikali 4 dan 1 ditambah C2 dikali 1 dan 1 sama dengan 3 dan 0. Sehingga 4C1 ditambah C2 sama dengan 3, C1 dan C2 sama dengan 0. Dari dua persamaan tersebut diperoleh C1 sama dengan 1 dan C2 sama dengan negatif 1. Jadi, solusi khususnya adalah Y sama dengan 4 dan 1 E pangkat T dikurangi 1 dan 1 E pangkat negatif 2T atau Y1 sama dengan 4 E pangkat T dikurangi E pangkat min 2T. Y2 sama dengan E pangkat T dikurangi E pangkat min 2T. Suatu sistem yang lebih sederhana yang mempunyai titik saddle pada titik asal 0 adalah Y sama dengan 1, 0, 0, negatif 1Y. Sehingga Y aksen 1 sama dengan Y1, Y aksen 2 sama dengan negatif Y2. Solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 dikali 1 dan 0 E pangkat T ditambah C2 dikali 0 dan 1 E pangkat negatif C atau Y1 sama dengan C1 E pangkat T, Y2 sama dengan C2 E pangkat negatif T atau Y1 Y2 sama dengan konstanta yang merupakan keluarga dari hiperbola. Baiklah, di sini saya menjelaskan example 82 yaitu mengenai pusat atau nilai eigen kompleks. Di mana di sini ada soal yaitu tentukan solusi umum dari sistem Y aksen sama dengan matriks dari 0, 1, negatif 4, 0 dikali Y, sehingga Y aksen 1 sama dengan Y2 dan Y aksen 2 sama dengan 4 Y1. Nah, kita langsung saja ke penyelesaian. Persamaan karakteristik dari sistem persamaan diferensial tadi itu diperoleh dari determinan karakteristik, yaitu determinannya adalah determinan A dikurangi lambda I sama dengan determinan negatif lambda 1, negatif 4, negatif lambda. Negatif lambda dikali negatif lambda yaitu lambda kuadrat dikurangi 1 dikali negatif 4, maka positif 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai eigen lambda 1 yaitu 2i dan nilai eigen lambda 2 yaitu negatif 2i. Sedangkan untuk vektor eigen diperoleh dari persamaan A dikurangi lambda I dikali X sama dengan 0 yaitu negatif lambda X1 ditambah X2 sama dengan 0 dan negatif 4X1 dikurangi lambda X2 sama dengan 0. Kemudian yang pertama itu untuk lambda 1 sama dengan 2i, maka diperoleh persamaannya. Persamaan yang pertama, negatif 2i X1 ditambah X2 sama dengan 0, maka X2-nya adalah 2i X1. Persamaan yang kedua yaitu negatif 4X1 dikurangi 2i X1 sama dengan 0, maka 4X1-nya adalah 2i X1. Nah, jika kita perhatikan di sini bahwa pada persamaan 1 dan 2 ini mempunyai nilai yang sama, maka untuk menentukan X1 dan X2 dapat diambil sebarang bilangan, sehingga X1 dan X2 itu memenuhi persamaan tadi. Maka untuk vektor eigen yang diperoleh yaitu faktor eigen pertama dari X adalah 1, 2i. Kemudian selanjutnya untuk lambda 2 sama dengan negatif 2i. Maka diperoleh persamaan yang pertamanya 2i X1 ditambah X2 sama dengan 0, maka X2 sama dengan negatif 2i X1. Sedangkan persamaan yang keduanya negatif 4X1 ditambah 2i X1 sama dengan 0, maka 4X1-nya adalah 2i X2. Nah, jika kita perhatikan ya dengan alasan yang sama seperti lambda i tadi, lambda pertama tadi, maka dapat dipilih X1 dan X2-nya itu sebarang sehingga diperoleh vektor eigen yang kedua yaitu 1, negatif 2i. Jadi solusi umumnya adalah YT sama dengan faktor eigen pertama C1Y ditambah faktor eigen kedua C2Y sama dengan C1, 1, 2i dikali C pangkat 2IT ditambah C2, 1, negatif 2i dikali C pangkat negatif 2IT. Atau dapat kita tulis Y1 itu sama dengan C1
E pangkat 2IT ditambah C2 E pangkat negatif 2IT. Dan untuk Y2-nya yaitu 2I C1 E pangkat 2IT ditambah CI C2 E pangkat negatif 2IT. Nah, ini merupakan solusi umumnya. Selanjutnya, untuk menghilangkan huruf I, yaitu perlu kita ingat kembali bahwa I kuadrat itu nilainya sama dengan negatif 1. Sehingga dengan mengkuadratkan kedua persamaan tersebut dapat kita peroleh bahwa Y1 kuadrat sama dengan C1 kuadrat E pangkat 4IT ditambah 2C1C2 ditambah C2 kuadrat E pangkat negatif 4IT. Sedangkan untuk setengah Y2 dikuadratkannya sama dengan negatif C1 kuadrat E pangkat 4IT ditambah 2C1C2 dikurangi C2 kuadrat E pangkat negatif 4IT. Nah, dengan menjumlahkan kedua persamaan ini, maka dapat kita peroleh bahwa Y1 kuadrat ditambah 1/4 Y2 kuadrat itu sama dengan 4C1C2 atau sama dengan konstanta. Karena solusinya merupakan solusi kompleks, maka dapat kita hitung bahwa E pangkat 2IT itu sama dengan cos 2T ditambah I sin 2T. Dan E pangkat negatif 2IT yaitu cos 2T dikurangi I sin 2T. Sehingga solusinya berubah menjadi vektor eigen pertama yaitu 1, 2I dikali E pangkat 2IT sama dengan 1, 2I dikali cos 2T ditambah I sin 2T. Sama dengan cos 2T ditambah I sin 2T, 2I cos 2T dikurangi 2 sin 2T. Hasilnya adalah cos 2T negatif 2 sin 2T ditambah I dikali sin 2T 2 cos 2T. Sedangkan untuk vektor eigen turunan keduanya yaitu I negatif 2I E pangkat negatif 2IT sama dengan 1 negatif 2I dikali cos 2T ditambah I sin 2T sama dengan cos 2T dikurangi I sin 2T dan negatif 2I dikurangi negatif 2I cos 2T dikurangi 2 sin 2T. Hasilnya adalah cos 2T negatif 2 sin 2T dikurangi I dikali sin 2T 2 cos 2T. Sehingga solusi umumnya berubah menjadi Y sama dengan vektor eigen pertama C1Y ditambah vektor eigen kedua C2Y sama dengan C1 ditambah C2 dikali cos 2T dikurangi 2 sin 2T ditambah I dikali C1 dikurangi C2 dikali sin 2T 2 cos 2T. Apabila solusi tersebut disubstitusikan ke dalam sistem persamaan pada soal yang tadi, maka dapat kita ketahui bahwa bagian real dan bagian imaginernya yang ada di persamaan adalah solusi. Nah, dapat kita tulis U1, U2 itu sama dengan cos 2T negatif 2 sin 2T. Dan untuk V-nya, V1, V2 itu yaitu nilainya sin 2T 2 cos 2T. Nah, solusi real ini membentuk basis karena Wronskian-nya tak nol, yaitu W, U, V yaitu cos 2T sin 2T negatif 2 sin 2T 2 cos 2T itu sama dengan 2 cos kuadrat 2T ditambah 2 sin kuadrat 2T sama dengan 2. Sehingga solusi umum real dari sistem persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan Y1 Y2 sama dengan AU ditambah BV itu sama dengan A dikali cos 2T negatif 2 sin 2T ditambah B dikali sin 2T 2 cos 2T. Dengan A itu C1 ditambah C2 dan B itu I dikali C1 dikurangi C2. Solusi ini menyatakan elips yang sama seperti pembahasan sebelumnya karena Y1 kuadrat ditambah 1/4 Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikalikan cos kuadrat 2T ditambah sin kuadrat 2T dikurangi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan konstanta. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya.
Terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh 83 mengenai titik spiral atau nilai eigen kompleks. Soalnya yaitu tentukan solusi umum dari Y aksen sama dengan negatif 1, 1, negatif 1, negatif 1 Y, sehingga Y aksen 1 sama dengan Y1 ditambah Y2, Y aksen 2 sama dengan min Y1 min Y2. Untuk penyelesaiannya, persamaan karakteristiknya diperoleh dari determinan karakteristik, determinan A dikurangi lambda I sama dengan negatif 1, negatif lambda, 1, negatif 1, negatif 1, negatif lambda sama dengan lambda pangkat 2 ditambah 2 lambda ditambah 2 sama dengan 0. Nilai eigennya diperoleh dari lambda 1 dan 2 sama dengan negatif setengah dikali 2, penjumlahan atau pengurangan setengah dikali akar 4 dikurangi 4 dikali 2 sama dengan negatif 1. Penjumlahan atau pengurangan I, sehingga lambda 1 sama dengan negatif 1 plus I dan lambda 2 sama dengan negatif 1 min I. Vektor eigennya diperoleh dari persamaan negatif 1, negatif lambda, 1, negatif 1, negatif 1, negatif lambda dikali X1 dikali X2 sama dengan 0 dan 0. Negatif 1 negatif lambda dikali X1 ditambah X2 sama dengan 0. Negatif X1 ditambah negatif 1 negatif lambda dikali X2 sama dengan 0. Untuk lambda 1 sama dengan negatif 1 ditambah I, maka negatif I X1 ditambah X2 sama dengan 0, maka X2 sama dengan negatif I X1. Min X1 sama dengan min X1 min I X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan I X2. Karena kedua persamaan tersebut sama, maka untuk menentukan X1 dan X2 dapat diambil sebarang bilangan sehingga X1 dan X2 yang diperoleh memenuhi kedua persamaan tersebut. Ambil X1 sama dengan 1, maka X2 sama dengan I. Sehingga vektor eigennya yang pertama adalah X1 sama dengan 1 dan I. Untuk lambda sama dengan negatif 1 negatif I, maka diperoleh persamaan I X1 ditambah X2 sama dengan 0, maka X2 sama dengan min I X1. Min X1 plus I X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan I X2. Dengan alasan yang sama seperti di atas, maka diambil sebarang bilangan untuk X1 dan X2 yang memenuhi persamaan di atas. Ambil X1 sama dengan 1, maka X2 sama dengan negatif I, sehingga vektor eigen yang kedua adalah X pangkat 2 sama dengan 1 dan I. Jadi, solusi umum dari persamaan linier di atas adalah Y sama dengan C1 Y pangkat 1 ditambah C2 Y pangkat 2 sama dengan C1, 1 dan I, E pangkat negatif 1 ditambah I dikali T ditambah C2, 1 dan negatif I, E pangkat negatif 1 negatif I dikali T. Solusi persamaan linear di atas dapat dinyatakan dalam bentuk Y pangkat 1 sama dengan 1 I, E pangkat negatif 1 ditambah I dikali T sama dengan E pangkat T cos T ditambah I sin T, I E pangkat negatif T cos T ditambah I sin T sama dengan E pangkat negatif T cos T negatif E pangkat negatif T sin T ditambah I negatif E pangkat T sin T E pangkat negatif T cos T. Dan Y pangkat 2 sama dengan 1 negatif I E pangkat negatif 1 negatif I dikali T. E pangkat negatif T dikali cos T min I sin T. Min I E pangkat negatif T dikali cos T min I sin T. Sama dengan E pangkat negatif T cos T min E pangkat negatif T sin T dikurangi I dikali E pangkat negatif T sin T E negatif T cos T. Jadi Y sama dengan Y1 C pangkat 1 ditambah C2 Y pangkat 2 sama dengan C1 dikali E pangkat negatif T cos T negatif E pangkat negatif T sin T ditambah I dikali E pangkat
negatif T sin T E negatif T cos T ditambah C2 dikali E pangkat negatif T cos T negatif E pangkat negatif T sin T min I dikali E pangkat negatif T sin T E pangkat negatif T cos T sama dengan C1 ditambah C2 dikali E pangkat negatif T cos T negatif E pangkat negatif T sin T ditambah I dikali C1 min C2 E pangkat negatif T sin T E pangkat negatif T cos T. Bilangan real dan imajiner di sebelah kanan persamaan adalah solusi dari 4.26. Sebut saja U dan Pi dengan U yaitu E pangkat negatif T cos T min E pangkat negatif T sin T dan Pi yaitu E pangkat negatif T sin T E pangkat negatif T cos T. U dan Pi membentuk basis karena Wronskiannya tak nol yaitu U dikali U V sama dengan E pangkat negatif T min E negatif T sin T min E pangkat negatif T sin T E pangkat negatif T cos T sama dengan E pangkat negatif 2T cos pangkat 2T ditambah sin pangkat 2T sama dengan E pangkat negatif 2T. Solusi umum real yang berhubungan dengan sistem persamaan linear di atas adalah Y sama dengan Y1 Y2 sama dengan AU ditambah BV sama dengan A dikali E pangkat negatif T cos T min E pangkat negatif sin T ditambah B dikali E pangkat negatif T sin T E pangkat negatif T cos T dengan komponen Y1 sama dengan E pangkat negatif T dikali A cos T ditambah B sin T dan Y2 sama dengan E pangkat negatif T dikali B cos T dikurangi A sin T. Persamaan di atas menggambarkan salah satu grafik spiral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Belinda dengan NIM 11920500016. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai tak ada basis dari vektor eigen yang ada. Langsung saja masuk ke materi. Nah, pada materi ini di awal materi kita akan menemukan suatu pernyataan bahwa apabila didapati kasus dengan A tidak mempunyai basis vektor eigen, maka akan didapatkan solusi bebas linear yang lebih sedikit dari persamaan persamaan Y aksen sama dengan AY. Nah, dalam kasus ini bagaimanakah Bagaimanakah mencari basis solusi dalam kasus seperti ini? Nah, misalkan mu adalah nilai eigen yang double dari A. Nah, ini diperoleh dari determinan kurung A dikurangi gamma I tanda kurung yang mempunyai faktor dari nilai kurung gamma dikurangi mu kurung kuadrat. Nah, dengan hanya diperoleh satu vektor eigen X, bukan dua vektor yang bebas linear seperti biasanya ya. Nah, sehingga hanya didapatkan satu buah solusi, yaitu Y1. Nah, nilai Y1 sama dengan EX pangkat mu T. Nah, solusi kedua dapat dicari lagi dari persamaan Y aksen sama dengan AY dengan mensubstitusikan nilai Y2 yang sama dengan XTE mu T ditambah U E pangkat mu T ke dalam persamaan Y aksen sama dengan AY. Nah, turunan pertama dari solusi kedua tersebut adalah ini. Y2 aksen itu sama dengan XE pangkat mu T ditambah mu XTE pangkat mu T ditambah mu UE pangkat mu T sama dengan nilai nilai A dari Y kedua sama dengan AXTE pangkat mu T ditambah AUE pangkat mu T. Nah, dari persamaan yang tadi diperoleh, kita dapat memperoleh pernyataan bahwa mu XTE pangkat mu T itu akan sama dengan
dengan AX TE pangkat mu T. Nah, sehingga mu X itu sama dengan AX. Dan X E pangkat mu T ditambah mu U E pangkat mu T itu sama dengan AU E pangkat mu T. Nah, sehingga X ditambah mu U itu akan sama dengan AU. Jadi, kurung A dikurangi mu I kurung U sama dengan X meskipun nilai dari determinan A dikurangi mu I kurung sama dengan 0. Nah, persamaan linearnya itu selalu dapat diselesaikan untuk U. Nah, untuk lebih memahami materi tadi, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya itu menentukan solusi umum dari nilai Y aksen sama dengan AY sama dengan matriks 4, 1, min 1, 2Y. Nah, langsung saja kita coba bahas ya. Sini kita jawab. Nah, persamaan karakteristik dari sistem linier di atas ini ya, diperoleh dari determinan karakteristik berikut ini, yaitu kita cari determinan dari A min gamma I itu sama dengan 4 dikurangi gamma, ini 1, ini minus 1, dan ini 2 dikurangi gamma, sama dengan ini. Untuk mencari determinan bisa kan ya, ini kita langsung masukkan, kita dapatkan gamma kuadrat dikurangi 6 gamma ditambah 9, nanti akan menghasilkan nilai dari kuadrat dari atau misalkan dari kurung gamma dikurangi 3 kuadrat itu sama dengan 0 yang mempunyai akar double, yaitu gamma sama dengan 3. Vektor eigen diperoleh dari persamaan ini, 4 dikurangi gamma x1 atau kurung 4 dikurangi gamma kurung tutup x1 ditambah x2 sama dengan 0, lalu minus x1 ditambah kurung buka 2 dikurangi gamma kurung tutup x2 sama dengan 0. Nah, untuk gamma sama dengan 3 itu akan diperoleh persamaan x1 ditambah x2 itu sama dengan 0. Maka kita dapat nilai x1 sama dengan minus x2. Lalu untuk minus x1 dikurangi x2 sama dengan 0, maka akan didapatkan x1 sama dengan minus x2. Nah, karena kedua persamaan tersebut sama, nah maka untuk mencari x1 dan x2 itu dapat diambil sembarang bilangan. Misalkan kita ambil x1 sama dengan 1, maka nilai x2 itu sama dengan min 1. Jika kita ambil x2 sama dengan 2, misalnya kita ambil x1 sama dengan 2, maka nilai x2 itu sama dengan minus 2. Ya, nah kita ambil pada soal kali ini kita ambil x sama dengan 1, maka nilai x2 itu sama dengan min 1. Sehingga faktor eigen yang pertama adalah untuk x1 aksen, yaitu 1 minus 1. Nah, dari persamaan kurung A dikurangi mu I kurung U sama dengan X itu akan diperoleh ini, kurung A dikurangi 3I kurung U sama dengan X. Nah, kita masukkan lagi, ini kan 3A minus 3I itu kita masukkan, nilainya 1 minus 1, ini 1 minus 1 dikali U sama dengan nilai X nya 1 minus 1. Nah, sehingga U1 ditambah U2 itu akan menghasilkan sama dengan 1. Lalu minus U1 ditambah U2 sama dengan minus 1. Karena kedua persamaan tersebut sama, maka kita dapat mengambil sembarang U1 dan U2, kasusnya sama seperti yang tadi ya, yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, dengan mengambil U sama dengan 0 dan 0, 1 ya, akan memberikan jawaban untuk sistem persamaan linear di atas sebagai berikut. Nah, seperti ini. Untuk nilai Y sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2
itu akan misalkan sama dengan C1 dikali matriks 1 min 1 ditambah C2 dikali matriks 1 min 1T ditambah matriks 0 1 dikali E pangkat 3T. Nah, jika A mempunyai triple nilai eigen dan hanya satu vektor eigen X bebas linier yang berkaitan dengan nilai eigen tersebut, maka solusi kedua didapatkan dari nilai Y2 sama dengan X TE pangkat mu T ditambah U E pangkat mu T dengan U yang memenuhi persamaan kurung A dikurangi mu I kurung U sama dengan X. Dan solusi ketiganya itu akan berbentuk seperti ini. Y3 sama dengan setengah X T pangkat 2 E pangkat mu T ditambah U TE pangkat mu T ditambah V E pangkat mu T. Dengan U itu memenuhi persamaan kurung A dikurangi mu I kurung U sama dengan X dan V yang ditentukan dari kurung A dikurangi mu I kurung V sama dengan U. Nah, ini dapat diselesaikan. Nah, apabila A mempunyai titik nilai eigen dan dua vektor eigen untuk X1 dan X2 yang bebas linier yang berkaitan dengan nilai eigen tersebut, itu maka ketiga solusi yang bebas linier tersebut adalah ini ya, nilai Y1. Nah, Y1 sama dengan X1 E pangkat mu T, lalu Y2 sama dengan X2 E pangkat mu T, dan Y3 itu sama dengan X TE pangkat mu T ditambah U E mu T. Nah, dengan X adalah kombinasi linier dari X1 dan X2 itu, sehingga ini kurung A dikurangi mu I kurung U sama dengan X dapat diselesaikan untuk U. Tuh. Nah, untuk lebih memahami materi yang sudah dipaparkan oleh kami kelompok 8, maka silahkan teman-teman semua mengerjakan latihan soal ini. Ada 4 buah latihan soal dari nomor 1, 2, 3. Teman-teman diperintahkan untuk menentukan solusi umum dari sistem persamaan diferensial berikut ini. Ini ada nomor 1, 2, 3. Nah, untuk nomor 4 teman-teman harap menyelesaikan nilai awal berikut, yaitu persamaan Y aksen 1 sama dengan 2X 2Y2, lalu Y aksen 2 sama dengan 2Y1. Nah, selamat mengerjakan teman-teman. Mohon maaf jika pemaparan dari kelompok kami belum maksimal. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.